Pukul aja bang, ini emang orang kayak gitu bang. Di bank. Orang tua kerja di bank. Kerja di bank. Orang tua kerja di bank. Di bank. Orang tua kerja di bank. Iya. itulah jokesnya Baja nih. Iya kali juga. Dulu membuka masa lalu katanya. Iya. Jadi tuh gua ada beberapa penyakit, nanti mungkin episode kedua kali gua ceritain. Enggak usah, cuma ada satu episode. Kalau mau kedua juggling bola. Yang mana yang betul? Apa sih? Yang mana yang betul? Tadi kau bilang 9. Buat kita aja. Gua pernah ngigo. Jadi tuh Aden dulu sering nginep di rumah gua. Gua tidur, dia madep belakang gitu. Gua tidur, gua peluk dari belakang. Set gua giniin. Gak gitu ya? Itu gitu. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Apalah ini? Udah ntar dikabarin. Keren nih kabar. Deal nih project nih. Oh, deal Ben. Udah dikabarin. Nanti dikabarin berapa dealnya. Wih. Bahkan damage-nya lewat telepon. Kepala otak gitu. Kok buka apa? Mas kalian ya kalau nanti dia nanya-nanya siapa lagi stand up. Gak aku bilang kalian ya. Loh, aku udah mantep deh. Dia sineas. Sineas aku, tapi kalau budget oke, kenapa enggak? Jelas nih oil company. Weh, berangkat tidak? Berangkat. Langsung, Riz. Jangan lama-lama. Jelas. Pertamini kan? Bisa. Panggungnya kecil lah kalau. Enak kan Mas ya? 15 menit pulang ya. Happy. yang kemarin. Yang sini nge-host. Iya. Awalnya kayaknya dia disuruh stand up, aku nge-host aja. Ini untuk stand up siapa? Dioper. Selamat ulang tahun Om Ricardo Gelael. Ulang tahun Om. Kok selamat ulang tahun? Enggak. Beda. Kemarin bukan ulang tahun. Kemarin bukan ulang tahun. Caranya beda. Kalau Om ulang tahun dan mau kesini juga nggak apa-apa. Enggak mungkin. Ini apa, Ben? Ada yang ngirim lukisan. Namanya Ebenezer Silalahi. Ebenezer Silalahi. Pasukan bermarga. Bagus sekali lukisannya kan. Judulnya apa lukisannya? Ini kalau nggak salah Inong. Judulnya Inong. Menceritakan tentang apa ini lukisannya ini? Ibu yang sedang menyusui anaknya. Dan ibunya dikasih sayap. Jadi ibu itu selalu jadi malaikat lah. Gokil. Ini jenis lukisannya jenis genre apa nih, Ben? Revitalisasi. Gitu Kak. Revitalisasi. Salah ya? Hah? Kau pikir ini sungai? Revitalisasi. Ini kayaknya abstrak visual. Gak ngerti lah aku. Pokoknya kalau kalian mau tahu-tahu mending kalian tanya Bang Ebenezer Silalahi. Ada Instagramnya dia? Ada Instagramnya. Nggak ada di sini. Nggak ada ya? Ini email. Pokoknya carilah Ebenezer Silalahi lah. Ini kemarin dia udah bikin pameran tunggal tuh. Oh iya. Di Tunggal Artland Gallery. Oh. Di Gading. Iya, ada ini semua Maret sampai 4 April. Oh, ini semua karya-karyanya. Lukisannya. Oh. Gokil udah baru bikin pamflet segala macam ya. Ebenezer Silalahi. Ebenezer Silalahi. Gokil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa buka praktek? Kok ada orang mau berobat? Saya Melki Bajai, Mas. Iya. Aku khawatir ini lagi gini apa gimana ya? Iya, ini biar lucu atau? Geser sedikit. Nanti saya ceritain. Nanti saya ceritain di episode selanjutnya. Sekarang. Berapa episode emang ini? Satu aja. Masih mending masuk. Aduh, ini kok bisa tiba-tiba pakai tongkat? Ini kawan sepeda kita, Riz. Iya, makanya aku. Kenapa tiba-tiba tumbang begini? Gak usah dibantuin, makin nyusahin. Makanya aku di sini. Saya dibantu bagian Di situ. Nah, Cuman satu kaki yang nggak bisa, yang lainnya masih sehat. Kaki yang lain masih aman. Aman, Itu aman. berarti patut disyukuri. Semuanya bersyukur. Bisa. Gak usah dibantuin. Gak usah dibantuin. Ya, karena memang mau bantu orang. Nggak percaya. Nah, Ya kan ininya sekarang minta tolong kan? iya. Nanti kasih taruh jauh. Biar aja. Itu ditaruhnya harus menghadap ke utara ya, tongkatnya. Taruh di mana? Itu pedes sekali tahu. Ada rawitnya. namanya nggak sempet sarapan. Ada yang masak sarapan. Boris kok di situ duduknya? Iya, emang di sini. Aku nggak tahu. Jangan Jangan di sini, ini boleh. Ini boleh. Abang nggak tahu tadi Apa dia kenapa? bilang nggak sempat sarapan.
Oh sibuk banget ya. Bangunnya telat. Kok mukanya Nggak ada yang masakin sarapan. Oh iya benar. Dulu ada. Kok duluan? Masih ada sampai sekarang mah. Masih ada. Sorry. Cuman kompornya aja yang lagi nggak ada. Tapi udah nyaman, hidupnya udah nyaman ya. Udah. Ini kompornya apa gitu dinyalain apinya dingin ya. Ben, Ya. Pasung apa marga? Beri tepuk tangan untuk Melki. Bang, nama asli Kayak gitu cemen gini. Enggak dia cuma mau ganti pemain nggak ada. Ya enggak kan ceritanya. Bang, nama asli siapa bang? Melki Bali Paemel, Leo, Zinedine Pierre, Zidane Putra Geno. Melki Bali Paemel. Bali Paemil. Bali Paemel. Bali Paemil. Bali Paemel. Bali Paemil. Hey, Bali Paemel. Bali Paemil. Bali Paemel. Bali Paemil. L-nya di bawah. Bali Pemel. Emil. Bali PL-nya di bawah. Bali Paemil. Jangan ke atas. Bali Paemil. Bali Pamel. Coba Bang. Mending abang ganti nama lah, kurasa susah kali. Melki Bali Paemil. Bali Paemil. Oh, lucu Itu ya namanya. ada makna khusus atau apa deh Bali Pamel tuh? Singkatan. Barengan lagi. Enggak. Melki Bali Paemil itu singkatan. Masa langsung dari ba? Lah jadi Mel. Jadi bapak gua itu Mana singkatannya? dikasih jelasin dulu. Bapak gua. Tapi lucu nanti ini kan. Yang nggak lucu kan singkatan. Asli. Oke benar. Jadi bapak gue itu suka ngasih anaknya itu dengan singkatan gitu loh. Melki Bali Paemil itu Mei laki-laki. Orang yang lahir bulan Mei laki-laki. Oke. Bali Pa itu Bali Palembang. Lahir besar di Bali tapi keturunan Palembang. Emil itu nama dusun gua. Muara Emil. Iya bener. Kok lu bisa tahu? Muara Emil. Bukan Muara Enim. Muara Enim punya dusun namanya Muara Emil. Ya dekat-dekat situ Muara ini, Muara Bango, gitu-gitu. Muara Bungo. Iya, Berarti Muara orang Bungo jauh. Palembang. Muara Bungo jauh yang enggak usah. Bali Palembang. Bali Pa. Iya. Bali Paem. Orang tua aslinya Palembang. Mei laki-laki Bali Palembang di Dusun Emil, Muara Emil. Muara Emil. Oh, Kok tahu? Gitu. Tadi baru jelasin. Oh, iya. Saya pukul nih yang ini. Saya pukul. Sakit bener deh. Jangan gitu. Ben, main game ya, Ben. Main game mau lagi. Cepet banget. Kita cek. Nggak bisa santai-santai dulu deh. Kecerdasan Bang. Iya. Main gamenya di episode kedua dah. Nggak ada. Cuma satu episode ini. Kok tiba-tiba ada callingan episode kedua? Ada episode 2, cuma kita juggling bola gitu. Satu episode aja deh. Satu episode aja. Ini gamenya gampang. Kalian hanya perlu Oh bukan ini. Bukan. Ngapain di sini? Ngapain? Ini kemarin Suka kali buaya mukul buaya. Sini. Enggak, kemarin itu kan ada pasukan pemarga. Ada pasukan ngirim action figur. Ini untuk siapa? Untuk Boris katanya gitu. Karena buaya. Melambangkan buaya. Iya. Buaya mukul buaya kan tadi. Buaya kan Tapi games nggak? kan? Tahu. Rusak kan? Aman semua. Kok lu bisa tahu di situ terakhir? Tahu. Ben, game apa, Ben? Apa ya? Game apa, Ben? Gamesnya menyentuh itu touching, sentuh itu enggak touching. Menyentuh itu touching, sentuh itu enggak touching. Jadi tugasku aku akan menyebutkan kata. Kalian cuman menentukan itu touching atau enggak touching. Contoh. Seperti misalnya lampu. Itu. Iya, itu touching. Itu touching. Iya. Lampu itu touching. Iya. Kalau kaca itu enggak touching. Kaca nggak? Touching. Touching. Iya, touching. Touching ya bahasa Inggrisnya. Touching. Touching. Makanya Aus yang juga. makanya kalau Bapak lagi ngajar bahasa Inggris masuk. Jadi kalian harus menebak ini masuknya mana. Lampu touching. Lampu touching, kaca Nggak touching. motor, Mata nggak touching. mata. Nggak touching. Touching lah kalau mata. Kita nggak touching. Kau nengok itu ya kaca nggak touching kok enak kali munjemu langsung bilang nggak touching. Ya jadi format ya dipikirnya. Gitu. Motor coba motor. Motor touching. Touching. Yakin kau? Yakin? Betul ini. Apa gamesnya gimana sih? Aku nyebutkan kata. Iya. Itu diidentifikasi itu masuknya touching atau enggak touching.
Kok bisa sih? Coba lagi. Oke. Pokoknya menyentuh itu touching, nggak menyentuh itu Nggak touching. sentuh itu nggak touching. Oke? Menyentuh itu touching, sentuh itu nggak touching. Nah, cluenya Oke. gimana? Menyentuh itu touching, sentuh itu nggak touching. Nggak touching. Udah? Lagi, coba kata selanjutnya minyak. Minyak itu Touching. nggak touching. Touching. Minyak. Minyak nggak touching. Minyak touching. Minyak touching. Bodoh. Ini kesannya udah jago nih kita selanjutnya coba Apa? komputer. Komputer. Nggak touching. touching. Nggak touching. Nggak touching. Komputer. Nggak touching. Komputer. Nggak touching. Touching kan? Touching. Makanya Komputer kok touching? ini pelajaran Ini cuma lu doang yang tahu gamesnya. Iya, Iya, karena soalnya dia udah Dia menciptakan masternya dia. ini di dunia. Menciptakan ini. Itu juga dari Stepanus. Kari. Jadi kalian harus memperhatikan Laptop nggak touching. laptop. Touching lah laptop. Kalau mau nggak laptop itu, Mau nggak touching? kalau nggak mau touching itu gelas. Gelas nggak touching. Nggak touching. Kok bisa? Kalian harus memperhatikan sentuh menyentuh. Oke, gua kasih. Iya. Coba gua satu. Coba kari. Kari nggak touching. Iya betul. Kari nggak touching. Kenapa kari nggak touching? Karena lu udah menciptakan games ini. Denmark nggak touching. Denmark, touching Denmark. Clue tambahan, gerakan tubuh. Clue tambahan, Clue tambahan gerakan tubuh. gerakan tubuh. Ya, telinga. Touching. Telinga Touching gua. Telinga. nggak touching. Nggak touching. Kenapa nggak touching, Ki? Karena telinga. Tanya kasih satu pertanyaan lagi. Oke, uang. Uang nggak touching. Nggak touching. Kenapa, Indah? Ntar dulu. Karena nebak. Tunggu, mie nggak touching. Mie Mie touching. touching. Mie touching. Topi touching. Topi touching. Iya. Udah ngerti dong? Ngerti aku kayaknya. Apa? Kayaknya aku ngerti. Nggak. Jam Nggak touching. Jam nggak touching. Jam touching. touching. Jam touching. Kamera touching. Kamera touching, betul. Audio nggak touching. Audio. Ya. Oh, udah ngerti dong. Apa coba? Tanya aja orang ini. Orang aku udah tahu kok. Australia. Australia touching. Australia nggak touching. Australia. Iya, nggak touching. Kok padahal Denmark touching ya? Gerakan-gerakan di tubuh. Touching atau nggak touching? Menyentuh itu touching, sentuh itu nggak touching. Udah, clue makin dekat ini. Mulut. Udah, perhatikan gerakan di mulut. Touching. Mulut Touching. Kalau Ya udah coba. Kursi nggak touching. kursi nggak touching. Audio Touching. nggak touching. Kan udah aku jawab audio tadi Iya, nggak touching. Dinding Dinding. nggak touching ya? Dinding. Dinding Iya, nggak nggak touching. Ini nggak touching. TV touching. Nih kaos nggak touching. nggak touching. Nih lukisan Lukisan nggak touching. Tambah satu clue. Tambah satu clue. Bersentuhan atau enggak di mulut? Tuh, udah jelas sekali tuh dah. Bersentuhan atau Monyet. Lidahnya bersentuhan apa enggak? Bibir, monyet. monyet. Nah, Touching. Monyet. Iya. Kera nggak touching. Lambat. Lucu ya. Nah, kalau ini touching nggak? Takjub. Kalau itu bukan touching, itu takjub. Takjub coba. Wow, itu mah mukul.
Melki ternyata kelahiran tanggal 26 Mei. Ya. Bentar lagi. Kemarin dong. Kita selisih 1 tanggal. Lu 27. 25. Selama ulang Iya. tahun. Pantesan ada unsur damage juga. Barang nama Kang Ronald Surapraja. 26 Mei. Gemini banyak banget ya, banyak banget. Gemini. Yang disebelin itu apa sih? Aries apa Gemini. Ini kan paling banyak musuhnya. Egois katanya. Kenapa nggak tahu tapi alasannya? Egois kenapa? katanya. Lah, tadi Mas tau dari mana? Itu yang biasa beredar. Melki. namamu Emil, tapi lahirnya kok dari Muara Enim? Muara Emil. Muara Enim kan tempat besarnya, padahal gue Muara Emil dusunnya. Oke. Maksudnya, Bang. Oh, 40 kecamatan. tahun udah, guys. Hah? 40 tahun? 40 tahun, emang kenapa nih? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan, Bang. Kok tuh kayak kelihatan 39. Jangan kalau memuji gitu jangan tipis sekali. 39. No touching. 39 touching. 9 touching. 9. Touching. Yang nggak touching tuh. Bibip. Bang, yang 40 tahun. Berarti 40 tahun. kita tuh SMP. SMP apa SD nonton Bajai? SMP. Pasti usia kuliah kan? Bajai itu kuliah. Bikin Bajai. Bajai itu iya benar kuliah. Kuliah berarti 1920. Berarti kita umur Kan 1920. umur mereka. Oh, 1920 lah tahun 1920 sumpah pemuda. Gak tahu kalau umur gue itu. Pokoknya iya. Nggak tahu tapi iya gimana? Semester berapa? Akhir Oh 21, 22 22 lah ya. dua-dua lah ya kita sama. Ini yang mesti kutanya. Berarti kita umur 10, 11. 11-an. SMP makanya aku bilang. Iya. Enggak lah, masih SD aku. SD, tapi nggak tahu kalau kau ya udah SMP ya. Kau SMP Gue kayaknya. seumuran Bi. sama gue Ki. Guys, Bang, ketuaan. Masa sih? Iya. Bang, tapi ini mitos. Apa tuh mitosnya? Katanya di semua personil Bajai, abang tuh yang paling kaya. Ini beredar aja, Bang. Serius ini, Bang. Banyak orang yang Diukur ya. Pet. Nggak usah negor dulu, ngapain Nggak usah dulu. negor, nanti aja. Nanti bisa ngobrol. Aku tahu kalian kenal, tapi nggak usah waktu sekarang negornya. Kan bisa habis ini nanti. Nggak usah mengalihkan gitu, ini Iya. aja dijawab. Ini gosip Enggak. nih yang beredar. Dari apa? Dari semua kelompok Bajai. Survei. Iya, katanya Bang Melki itu yang paling kaya. Setelah kerja. Enggak dulunya. Sebelum Bajai terbentuk malahan. Katanya abang tuh udah punya rumah sendiri di Jakarta, Iya. yang abang tinggal sendiri gitu, nggak sama orang tua. Emang iya, Bang? Punya rumah iya benar, cuma Sendiri. nggak ditinggal di situ. Tapi nggak sama orang tua. Nge-base camp bareng Bajai kan waktu Iya, tapi itu dulu. punya abang kan rumah itu. Iya. Kok lu bisa keluar ngambil makanan gitu sih? Ya bisa. Sedangkan gue menegur nggak boleh ya. Bahkan dengan dia, itu si bangsat juga keluar barusan ngambil. Kayaknya enak. Bawa aja apa, Bet? Bawa aja apa? tinggal 2 udah. Iya, Bang. Berarti punya rumah yang base camp itu atas nama Bukan, abang. kalau base camp di tempat lain. Base camp di tempat lain. Itu punya abang base campnya. Bukan, kayak ngekos gitu bareng. Ada dibuat jadi base campnya. Tapi kalau umpamanya rumah ya di rumah dikosongin. Itu rumahmu sendiri, Bang? Kosongin. Iya. Atau rumah mau orang sendiri. tua? Udah punya rumah waktu itu maksudnya kan? Iya. Iya punya rumah. Sendiri. Tanpa orang tua datang ada di rumah itu, abang. Ini rumah aku gitu, Bang. Oh gimana sih enggak? Ada rumah tapi enggak gua tinggalin yang ini punya rumah gua enggak. Enggak masih tinggal sama orang tua. Iya, tapi itu rumah yang kosong itu rumah siapa? Ada rumah. Punya siapa? Punya gua. Punya dia Pribadi. Bukan punya orang tua kan? Bukan. Dia berarti waktu kuliah kaya? itu kan? Kok kuliah Kok udah bisa punya Bang rumah udah punya sendiri? rumah? Ya dikasih rumah. Oh, sama orang tua karena lucu. Bukan. Emang ada yang orang karena lucu dikasih rumah. Oh, banyak. Gua mau makan ini tapi bekas dipegang tangannya. Apa-apa. Enak Bang. Tapi dia sineas, nggak apa-apa. Oh, ada Bang. Sekarang Regen, Hipzi, Hipzi, apa tuh? Hebel. Dikasih rumah karena lucu. Iya. Oh, gua dengar. Iya. Iya. Ayo pedes banget ini. Ini dibuang ini Ada rawitnya. Minum. tisu. Minum. Kok tisu? Minum. Tisu. Aneh tuh sineas. Tahu. Orang pedes dikasih tisu. Tapi ini Mas Melki lahir di Denpasar, Bali. Bali. Kan tadi seperti dibilang Bali Pak Emil, Bali Iya. Palembang, lahirnya di Bali. Iya. Dalam rangka apa ke Bali itu? Apa memang Orang tua itu dinas. Oh, orang tua dinas. Iya. PNS gitu. Bang, Iya kayak ini. Ada gelasnya. Ini ada gelas. Astagfirullahaladzim Ini ini ada Bang. gelas.
Rusuh kali bintang tamunya, pening kali aku. Ini ngundang satu aja rusuh apalagi 3-3. Makanya kemarin dia bilang, aku sendiri apa kelompok sendiri aja. Karena kalau ketiga keramaian nanti kita ribut jadinya. Iya. Nah, gimana tadi? Waktu itu orang tua dinas. PNS berarti bang? Iya. Bang, Berarti Gue baru ngejawab ini langsung tuh. PNS. mulai bang ini emang Orang kaya gitu, Bang. Di bank. Orang tua kerja di bank. Kerja di bank. Orang tua kerja di bank. Di bank. Orang tua kerja di bank. di bank. Iya. itulah jokesnya Baja gitu. Dulu namanya banknya Bank Bumidaya. Pernah ada yang tahu nggak? Tahu. BBD. Ya tahu. Bang Bumidaya. Itu BUMN. Kameramen pada begini-gini tua-tua. BUMN itu kan? Benar, Bank Bumidaya. Terus merger jadi Bank Mandiri kan? Iya. Gitu. Jadi kebetulan lagi dinas di Bali, gue lahir. Berapa Istri ikut berarti waktu itu. Belum nikah kan gue? Enggak. Bukan, istrinya ayah, istrinya mama dong bilangnya. Istri bapak gue. Istri bapak gue ikut. Istri bapak gue Karena di Melki ada 2 serangan. Istri, terus harus melindungi. Enggak mungkin ku senggol juga. Goblok kali. Ya istri bapak gue ikut. Istri bapak gue ikut. Istri bapak jadi susah ya. Mama ikut waktu itu, ikut dinas. Ikut lah satu keluarga. Terus kebetulan gue lahir di situ, terus sekolah di sana. Lah emang anak berapa? Anak ketiga Dari 2 bersaudara. Kok bisa? Anak 3 dari 3 bersaudara. Gue paling kecil. Paling kecil aja waktu kuliah udah dapat rumah, Bang. Gue di situ terus ya. Ini sih bangsat. Kalau suruh ngitungin harta orang nomor Itu 1. kayak jatah gitu loh. Maksudnya dikasih ini rumahnya Melki, rumahnya kakak gua, Angelo, rumahnya Angelo namanya. Enggak Asis. Gitu. Di mana bang waktu itu rumah bang? Di deket Bambu Apus. Jadi orang tua tuh sudah istilah kata punya rencana menargetkan biar anak-anakku nanti tidak ada berantem, tidak ada apa-apa. Benar, Nih, udah. Satu udah Iya, ya. Gitu. dijatah-jatahin benar. Kenapa pilihan tuh? Kenapa pilihannya di Jakarta? Iya. Kenapa nggak di Palembang beli rumahnya? Karena Ini Kan mahal kalau rumah di Jakarta. ya nggak tahu kebetulan ada di sana. Udah stay. Nah, tapi kalau bapak mama memang aslinya orang mana? Bapak mama aslinya Muara Enim. Dua-dua. Muara Emil itu. Iya, Sumatera Selatan lah. Sumatera berarti. Selatan. Melayu berarti ya? Sumsel. Ya kan sukunya Melayu. Iya nggak dia nanya Melayu berarti. Sumsel. Dimarahin aku. Benar. Cuman udah tinggal di Jakarta. Udah Makanya tinggal beli rumah di Jakarta. Bang, tadi Abang bilang nama Abang itu singkatan-singkatan. Singkatan. Dari anak pertama, kedua, ketiga singkatan semua? Iya. Yang pertama, Abang, singkatan dari apa? Kakak gua. Puskesmas katanya. Kakak gua siapa? Pusat Kesehatan Masyarakat. Kakak gua siapa namanya? Asistra. Asistra tuh dari nama bapak gua, Asta Iskandar, Putra Emil. Oh, belakangnya ada Emil semua. Ada Emil semua. Ada yang nggak ada Emil, Messi, Ronaldo nggak ada Emil. Bukan, Keluarganya. Keluarga Abang ya. Emil tuh nama bapak. Nama dari tadi gua ngejelasin Oki, nama kampung gua. Oh iya. Oh iya. Aku tadi kalau sempat dibilang, ya aku tadi kukira Emil tuh nama bapak. Nama kampung gitu. gua. Jadi biar semuanya emosi sendiri. biar semuanya pada inget sama Kalau lahirnya kampung. dari Emil. Bukan lahirnya, Oh, kalau kampung dari gua. kampung Emil. Iya, jadi inget kampung gitu loh. Ya. Yang kedua, Riki Saputra Emil, rindu kampung ingat sama Putra Emil. Ya Oh, Ricky itu Rindu kampung ingat lucu banget ya. Putra Emil. Rindu kampung, I-nya sendiri lagi ingat. Iya, jadi makanya di bagian Rik I. Anak pertama lahir di mana bang? Anak pertama, Jakarta kayaknya deh. 1-2 Jakarta, Abang aja Bali. gua Bali. Oh berarti bapak dari Udah merantau. dinas ke Jakarta. Dia dinas kemana-mana tuh. Waktu itu pernah ke Tawangmangu, terus pernah kemana-mana. Akhirnya meninggalnya di Jakarta. Oke. berarti secara jabatan lu ketika kerja Waduh. ya, Ketinggian. secara Secara jabatan, Iya. ada jabatan. Maksudnya ada jabatan. ya. Luas tanah berapa yang di sini? Yang di Harta rumah. mulu nih orang kali. Ini orang soal harta mulu pertanyaan. harta. Gila ngitungin harta orang bang. Bangunan berapa lantai? Dia tuh bagi berpikir kok bisa ada orang dari lahir udah sekaya itu gitu. Lu tahu kan kalau mati itu ada hisap? Ada lah, ada. Oh
berarti nggak ada yang lahir di sana ya, Bang? Di Bali. Nggak di Palembang, anak-anak? Nggak ada. Udah merantau. Udah merantau semua. Bokap aja. Tapi keluarga masih banyak di sana, Bang. Di sana masih jadi satu namanya Muara Emil itu jadi satu kampung tuh yang udah saudara Udah semua. saudara semua. Oke. Sering pulang nggak bang ke sana dulu? Dulu apa sampai sekarang apa masih? Terakhir gue pulang beberapa setahun yang lalu lah. Baru masih Baru waktu itu, berarti. ya lagi pas musim duren gue pulang. Lebaran libur Enggak gitu. pas musim duren, Lebaran malah nggak pulang. Lebaran enggak belum. Kok indikatornya musim durian? Nggak tahu, bingung nih. Jadi kalau orang-orang yang merantau di Jakarta itu biasanya sama orang-orang kampung tuh, ini Mel lagi musim duren nih, main dong, sama mamang gua. Nih ada musim duren nih, oh iya pulang ya rame-rame, jalan pulang terus makan duren kayak gitu, istimewa gitu loh kalau namanya musim duren. Apalagi kalau lagi panen. Iya sama kan kampung-kampung kalian kalau mau main musim itu dikabarin nggak sih? Enggak sih. Oh ya beda berarti kalau kita. Oh ya beda berarti. Bang, Pak, ini kalau dari Palembang ke Emil jauh nggak, Bang? Dari Palembang, nah sekarang kan ada tol tuh. Dari Jakarta, Lampung. Bakahuni dulu. Iya. Bakahuni, Lampung tuh udah full tol ke Palembang. Dari Palembang tuh 4 jam. Ke Emil itu? Ke Muara Emil. Ke Muara Emil. Ya, dari jalan raya ke kampung gua mungkin kampung gua tuh masih kanan kiri hutan-hutan gitu, iya bener. Gimana jalannya? Berlubang ya? Enggak. Udah rata berarti udah bagus. Udah rata. Jalanan bagus ya? Jalan bagus. Masa sih bagus? Kenapa sih? Kenapa sih? Kenapa, Bang? Bagus. Kenapa bilang bagusnya kayak ada? Gua lagi mengingat. lagi mengingat. Kan setahun yang lalu, belum lama. Ada beberapa lubang lah, ada 7 kalau nggak salah. Nggak usah detail maksudnya. Ya lu nanyanya detail. Jalannya ada lubang apa enggak? Ditanya tuh. Gua bingung. Ada lah. Berarti kau pulang jalur darat terus? Nggak dijawab. Gimana? Si konsepnya Kenapa ada? Jadi basah. Iya tidak. Kok bisa-bisanya kan ngomong di sini ya? Ini tuh nggak kelihatan loh. Iya. Kok bisa-bisanya basah gitu? Basah nggak tahu nih dari mana nih. Tadi numpang gini minum. Jadi Melki itu Mei laki-laki. Bukan. Allah. Pertanyaannya kalau pulang Kalau kampung. pulang ke Bohong, jalan darat terus. Palembang, Pak naik Gua takut pesawat. ketinggian, Pak. Hah? Jadi gua Hah? Keong. Abang udah ke Bali? Keong. Ke Bali? Kepala Yoki keluar. Kepala keong. Lah abang ke Bali apa semua Gua ke pesawat? Bali terakhir, gua naik pesawat itu terakhir karena kerjaan. Itu juga dibayarnya mahal ya. Jadi gua mau naik pesawat. Oh. Kalau umpamanya gue masih bisa jalur darat, gue jalur darat Pak. Kayak umpamanya kerjaan di mana? Jogja. Iya. Ya gue jalur darat. Ih, setara Ceylon Seven ya. Gue Ceylon Seven juga gitu katanya. masa sih? Iya, nggak mau nggak naik mau pesawat pesawat. kalau dekat-dekat. Iya gitu. Tapi kalau mamanya kayak Beda, kalau dia kan emang seneng road trip. Kalau ini takut naik Iya, pesawat. benar. Beda. Jadi gue sama istri gue udah tahu akhirnya sekarang karena gue takut naik pesawat. Jadi nggak dipaksa. Iya. Terakhir tuh gue pernah ngebohongin istri gue yang pas ke Bali. Kita liburan yuk ke Bali yuk gitu. Oh iya liburan. Aku pesen tiket pesawat dulu ya biar dia mau. So malam-malam gue cabutnya tuh jam 2-an, jam 3-an gitu. Masuk semuanya. Ke mobil. Kan dia ngantuk-ngantuk kayak gitu. Iya. Shot, masukin tol. Terus dia nyadar-nyadar? Nyadar-nyadar dia di jalan gitu. Kok kesini sih? Iya sayang, aku takut naik pesawat kan takut gitu. Jalan aja dia udah Jalan ikut. aja, akhirnya mau gimana kan istri kan. Iya. Nggak mungkin diturunin di tol juga kan. Nah, itu indikasinya apa? Sadar takut akan ketinggian itu dari Pas gue kapan? punya anak. Oh. Pas gue punya anak. Sebelum-sebelumnya biasa aja. Iya, gue dulu tuh. Parnoan jadinya ya. Dulu tuh sebelum nikah tuh, gue berani berteriak lah menantang dunia. Oh. Wah, kalau sekarang setelah nikah punya anak, buset, bilang sayurnya istri nggak enak aja nggak berani gue. Kayaknya itu bukan cuman bapak, kayaknya semua juga takut bilang masak istri nggak enak. Sih. Pas punya anak tuh lebih takut lagi, kayak ada rasa takut mati gitu loh. Iya, Karena pesawat kan kita nggak bisa ngapa-ngapain Iya. kan. Lu, gue bicara sama orang-orang nggak punya anak ya? Punya. Iya kayak gitu. Kayak gitu. Jadi ada rasa takut gitu loh. Kayak naik motor sekarang ngebut-ngebut gitu takut juga Pak. Kebayang ya, kebayang. Kebayang gitu. Benar. Karena ngerasa nanti kalau ada terjadi apa-apa gimana anak gua ya. Nah itu bertanggung jawab banget ya. Wih, Tapi Bang, keren. kalau ini kan kita orang Sumatera biasa didikan orang tuh termasuk keras kan main pukul, main apa. Orang tua Bang gitu juga nggak Bang? Kak gue. Sama sekali Bang. Gue lagi inget-inget ya, bapak gue udah meninggal kan udah lama ya. Tahun berapa Bang? Oh. Waktu Abang kecil lah. Gua kelas Oh, meninggal muda juga bapaknya.
Belum gue jawab kan? Iya betul. Gua Kalau kelas itu kan berarti kesannya SD. kelas. Iya. SMP kayaknya dah. Ah lupa gua. Sama. Kurang lebih. Pakai bapak dia. Jadi merasakan punya bapak tuh hanya ya sebentar ya. Enggak. Sebentar sih. Kan pas masih kecil-kecil tuh nggak begitu. Iya benar nggak begitu ngeh ya. Iya. Benar. Gue sama bokap lo. Iya. Sama. SMP. Iya guys, sampai kelas 2. Ya sekitar segituan lah. Berarti keren banget. Di mana meninggalnya? Kok keren di Keren rumah banget sakit. bokapnya. Enggak, di mana di kota? Di Jakarta. Bokapnya Bahkan- meninggal pas dia SMP, tapi anaknya udah disiapin semua itu loh. Iya benar. Benar. Iya kan keren banget kan? Iya. Bokap gua alhamdulillah udah nyediain untuk biaya-biaya anaknya juga. Iya makanya. Kuliah jadi udah Bokap berarti meninggal umur berapa? 50, 49? masih 40 berapa gitulah. Oh, berarti itu juga yang abang lakukan sekarang untuk Amika, Langit, yang Iya insya Allah gua mau nyiapin karena begitu bokap meninggal itu biaya sampai kuliah anak-anaknya udah aman. Sampai kuliah selesai? Iya. Mungkin itu juga kenapa Bang ini takut naik pesawat tadi, karena pernah punya pengalaman itu kan. Gue nggak kepikiran. Iya, Bener dia. di- Cerdas di- banget nih sineas. Jangan itunya, cum laude. Dia cum laude. Bener. Gue nggak kepikiran sampai situ. Nah, gue itu sering juga dibawa ke fisioterapi dulu. Psikolog. Fisioterapi ini bang. Kalau memang ada konflik di kepala bisa. atau di lutut. Abang back timnas dibawa ke fisioterapi. Bener psikolog. Gue pernah dibawa ke psikolog. Tapi ada karena mengobati penyakit gue waktu dulu. Kan kalau umpamanya psikolog itu harus membuka masa lalu katanya. Iya. Jadi tuh gue ada beberapa penyakit nanti mungkin episode kedua kali gue ceritain. Nggak usah, cuma satu episode. Kalau mau kedua juggling bola tetap. Yang kedua tetap juggling bola. Dicari caranya dikasih hooker biar ada episode 2. Ada episode 2. Hasil lagi. Lu tahu penyakit yang namanya Tourette gak? Oh ini, yang gini. Ya, Yang gitu Tourette kan? itu. Ya, Jadi ya, ya. kayak Tourette itu kayak Tora. beda dong, kan gue di Tourette pakai T. Kalau kayak Tora itu untouching. Gak touching. Touching. Ya kan Bang Iya juga benar, ada kalau begini. ya kayak paham, gitu. paham. Benar. Dulu tuh gue punya penyakit. Nah itu lebih parah tuh. Pokoknya ada lah. Nanti di episode selanjutnya gue ceritain. Iya. Nah itu sampai gue dibawa ke psikolog tuh buat kok bisa nih? Ada apa? Ada apa nih kayak gitu? Tapi sekali apa dua kali di psikolog gue kayaknya nggak ngaruh sama gue. Soalnya kan ditanya kan, coba deh inget dulu Iya. masa lalunya apa, pernah apa, nggak masuk ke gue nih kayaknya sia-sia aja nih gue cuma duduk, dinyaman-nyamanin kayak gitu. Akhirnya nggak sembuh. Sembuh nggak? Ya kan emang diberhentikan, nggak sembuh. Tapi kan sembuh nggak ini sekarang? Udah bisa Karena apa? Berkurang. Karena psikolog. Pas nikah gue udah mulai bersembuh. Oh. Dulu itu gue adalah orang yang nggak dulu sih, sekarang juga masih orang salah satunya yang ngigonya parah. Lu tau ngigo gak? Tahu. Iya tahu. Apa ngigo? Menghayal. Ini mimpi Ketika kan? tidur di bawah alam sadarnya dia ngomong apa Iya. apa. Tuh. Sempet kayak jalan gitu. Jalan. Gue Walking, pernah sleeping, apa walking? ngigo manasin mobil. Manasin mobil Ngigo kakak gua. aja atau gerak? Gerak manasin mobil. Manasin mobil Ya, gua tapi kan, kasur. tapi kan kadang-kadang mimpinya manasin Iya. mobil. Terus Oh, gerakannya. enggak. Jadi kalau yang gue ngigo itu gue agak sadar apa yang gue lakukan, tapi gue nggak bisa Menghentikan. Kontrol, untouching. nggak bisa mengontrol kadang tuh kayak gitu tuh. Makanya gue dulu pas lagi tidur sendiri nih, kayak ngekos atau tinggal di luar rumah, itu sebisa mungkin tuh kalau ibu gue tuh khawatir jangan di tempat yang tinggi, sama jangan ada benda tajam kayak gini. Gue tuh berlebihan. Itu salah satu gue juga dibawa ke psikolog. Ngigo gue tuh bisa jalan lama pak. Serius? Pernah sampai Jombang dia terakhir kan? Oh itu kejauhan. Maraton. Setelah menikah semuanya berangsur. Maraton dong. Pas nikah berangsur-angsur udah pulih. Kadang gue ngigo. Karena masalah pernikahan lebih besar ya. Jadi itu kayak tertutupi gitu. Jadi kayak lebih kalah gitu. Jadi kalau kalian punya masalah, cari masalah lebih besar. Iya. Biar masalah yang lain terasa lebih ringan. Iya. Thanos. Udah yang raja. Bang Melki ada begitu, sleeping walk begitu. Ada, gue pernah manasin mobil, terus gue pernah bikin teh. Bikin teh. Tapi nggak gue minum. Ngambil gula itu ada proses ngambil ngetehnya, nyeduh. Iya. Ada gininya loh, ada gininya loh, ada gininya loh. Karena orang ngigo itu yang kayak gue nggak merem loh.
Melek. Tapi tidak sadar aja. Kalau orang merem kan ketabrak-tabrak. Enggak, gue bisa melangkah kaki kayak gitu-gitu. Tapi nggak sadar. Tapi nggak gue minum. Nah, gue bisa selama gue ngigo, gue nggak pernah endingnya tuh di tempat lain, karena gue endingnya pasti di kasur lagi. Balik lagi. Kan ada yang orang bilang kalau orang ngigo gitu nggak boleh dibangunin, tapi gue nggak tahu benar nggak boleh dibangunin. Terus kalau dipapah atau dituntun ke tempat tidurnya boleh, tapi gue selama gue ngigo gue balik lagi ke tempat tidur gue. Tapi abang sadar pernah ada yang ngasih tau nggak? Bahwasannya selama ngigo itu memang Punya gue yang mana nih? Punya gue yang mana nih? Itu. Ini punya gue? Iya. Masa sih? Lah itu kan punya aku. Gue tak emang nggak bisa ditipu gue, nggak bisa ditipu gue. Itu punya aku tadi. Ngerjain gua dia. Nggak ada yang ngerjain. Ini punyamu. Ngerjain gua, ngerjain Ini punyamu memang nggak ada yang ngerjain. Kan ini punya ini sana, ini masih ini. Tapi kalau ini saya. sekarang ditanya, dua-dua punyamu Bang. Iya, udah punyamu itu semua. Gue suka ditipu, punya gue mana? Yang ini padahal yang ini. Nggak ada yang nipu, nggak ada yang mau ngeracunin juga. Itu tadi abang nggak pernah dikasih tahu. Ya kan dia aja tuh bener-bener Mel, bener. Nggak ada yang pernah ngasih tahu abang. Bahwasanya lagi ngigo itu dibawa ternyata dituntun Nggak pernah. keluarga. Gue pernah juga ditonjok sama kakak gue lagi tidur. Gara-gara? Ngeselin, jadi gue ngigo, bangun lo gitu. Kan mungkin kalau abang gue kesel gitu. Beneran bangun. Enggak bangun Pak. Terus nggak terasa, cuman diceritain aja besok paginya. Pernah nggak? Aduh, udah terlambat. Tapi kalau sekarang udah berangsur ini ya. Udah, gue udah berangsur. Pakai CCTV. Oh dulu belum ada CCTV tuh. Ngelihat apa aja kegiatannya. Gue juga penasaran. Oh, gue pernah juga pas lagi tidur bangun bini gue. Ini pas sudah nikah nih ya? Iya. Sayang, bangun sayang. Bangun. Aduh. Oh, Jangan sentuh. Punya gue yang sakit. Bangun. Apa sih? Wih, gitu. Sumpah. Bener. Itu gue diceritain sama bini gue. Cuman pengen nunjukin skill piwit gitu. Iya. Oh, nggak sadar. Gak sadar. Ngigo gak sadar. Terus pas diceritain tapi percaya. Sampai sekarang kalau mamanya istri gue nyeritain ke teman-temannya tentang ngigo gue, itu yang diceritain. Jadi gue bangunin gitu, saya bangun, apaan sih? Habis itu tidur lagi. Tidur lagi. Ya ampun, tidur lagi. Parah gue ngigonya, gue parah banget. Skill Parah asli. Gue ngigo. Pernah ada mengigau yang menyebabkan pertengkaran nggak? Oh, kayak menyebut seseorang Ya. gitu enggak. Gue pernah ngigo nih sama si Aden. Jadi tuh Aden dulu sering nginep di rumah gue. Iya. Jadi gue tidur, dia ada belakang gitu, gue tidur, gue peluk dari belakang, set gue giniin. Gue gituin, itu gini. Gue nggak tahu ya Aden bohong apa benar, tapi gue nggak tahu. Tapi dia ceritain tuh besoknya, gila lo ngigo, gue dipakai katanya. Gitu. Dia marah karena nggak dibayar kali. Dia marah karena gue cepet selesai. Gitu, gue nggak tahu itu bener apa enggak. Jadi gue peluk dari belakang. Gitu. Itu si Aden cerita juga sering itu. Gue banyak deh. Gue kalau mau keluar kota, gue sekamar tuh sama si Isa biasanya. Ya, nah Isa juga udah sering banget ngeliat gue ngigo. Banyak deh ceritanya. Tapi yang parah ya itu. Si Aden. Nah, tapi Untungnya keluarganya ini ya, maksudnya Support gitu. terdidik gitu. Iya. Kalau nggak dipikir kesurupan Iya, betul. gitu. ya, dibawanya bukan ke psikolog, Iya, dibawanya ke dukun. Itu kata psikolog, daya hayal gue terlalu tinggi. Jadi gue terlalu berimajinasi gitu loh. Salah satu ciri-cirinya adalah kalau umpamanya gue ada kerjaan nih, umpamanya ada kerjaan baru tuh, gue bisa sehari ini atau sehari sebelum itu gue mikir gitu. Exciting Besok gue ngapain gitu. ya? Besok ngapain ya? Kayak gitu. Kayak Kebawa terus ya, kayak anak-anak mau study tour. Iya, mau tamasya. Iya, besok kan? ngapain ya? Kayak gitu-gitu. Nggak bisa tidur ya. Tapi ini mau nanya dulu sebenarnya, ini ada apa sih? Datang tadi pakai tongkat, kaki nggak boleh disentuh. Apa yang terjadi? Ini pas gue lagi apa namanya ke tempat tidur, terus ke tumpuan gue tuh dengkul dulu naik kasur, serak klak gitu. Ini udah kedua kalinya. Oh, udah pernah dulu. Udah dulu sih, baru berapa bulan yang lalu lah. Salah ganti kasur kali. Iya, kasurnya katanya terlalu empuk. Oh, nggak bagus malah. Terlalu ya? empuk, jadi begitu gua, karena berat badan gua berat banget kan, pas masuk tuh kopi wok gitu. Oh, jadi nggak kokoh lah. Iya. Cuman jadi agak ada kalau badan miring, ikut miring, tumpuannya hanya di lutut. Iya, nah itu sembuhnya dulu itu gua udah ke fisioterapi. Udah diobatin gigi-gigi, sampai ronsen emang ada robek sedikit, tapi itu nggak terlalu bahaya lah. Yang bahayanya yang tulangnya geser. Nah sembuhnya waktu itu tuh malam-malam gue nggak sengaja, gitu bunyi udah sembuh.
Balik dengan sendirinya. Balik dengan sendirinya. Berarti kalau kayak gini sekarang ke itu loh, banyak yang kayak kretek abal-abal itu. Oh, yang benerin tulang itu. Kalau itu aku mah bisa. Chiropractor. Kita tes aja bentar. Aku kalau gitu-gitu bisa aku. Iya, Jangan. Dia memang Aku memang percaya aja. ada license. Gua bisa. Gua terus terang, gua juga mempelajari hal kayak gitu, Pak. Gua mempelajari, sorry. Ini sepatu gua boleh dilepas nggak? Boleh. Sorry nih, gua angkatin deh. Sorry nih, gua juga mempelajari kayak gitu. Gua di kampung gua mempelajari kayak bukan kretek sih namanya tuh kayak nah udah sekan. Tuh. Udah sekarang. Udah tuh. Bisa tuh. Kayak gitu tuh. Anjing. Tuh. Udah nggak ada apa-apa. Capek. Allahu Akbar ya Allah Melki, Bang Melki ya Allah. Ya Allah. Gak tau Boris, dari jam 9 itu butuh papa dia di sana. Di sini duduk, pegang ini marah-marah dia Boris. Ya Allah Bang. Itu gua pelajarin dulu gua pelajarin. Udah. Nggak usah ngobrol-ngobrol lagi. Udah, kami ini bintang tamu yang paling mengecewakan ini. Selesai nih. Sumpah ditipu betul-betul ditipu aku ya Gua Allah. tahu ya, ini ya. Dia datang ke sini tuh jam 9 tadi tergopoh-gopoh pakai ini sampai jam 11. Kami 2 jam full ditipu sama dia. Di situ aku duduk dipegang ini. Tadi marah dia, aku senggol sedikit. Sumpah demi Allah di sana aku, Bang kenapa nggak reschedule lah? Nggak apa-apa aman. Kayak gini kau rupanya. Gak ada apa-apa. Udah sembuh. Kan gitu doang. Sebentar. Entertainer sejati bro. Melki Tadi Bajai. aku tanya, untung ku tanya. Coba kalau nggak ku tanya, nggak lewat aja. Nggak pakai dong ini. Kalau nggak ditanya, Ya sakit lah masih. Ya, Ben, tongkat masukin mobil ya. Pertanyaanku tongkat itu dari mana? Dari rumah berarti dia Rumah gimmick. gini. Ceritanya kan gue naik kasur. Kecek lagi. Nggak usah lagi diceritain Bukan itu. ini. Nggak usah diceritain. Kenapa punya tongkat? Dia pernah cedera. Gue pernah cedera. Dia pernah cedera. Ngeliat tuh apa manfaatnya tongkat ini ya? Iya, gue ngeliat tadi pas mau pergi, dia ada tongkat. Ben, gue hari ini pincang ya. Oh iya siap bos. Ya udah, pincang. Aku tahu kalau dia cedera, aku tahu. Jadi ketika dia bilang ini ngulah lagi, percaya karena dia pernah cedera. Astaga. Kau tahu dia udah kasih masukan. Turunin berat badanmu katanya. Gak usah lah ya sekarang ya. Ya nggak usah, dia mampus itu dah. 2 jam. 2 jam full aku tipuin kami. Ya, tuh. Bukan cuma kami semua kan. editor Ben. Ben, gue dong main. Respect. Gila. Anjing. Gak ada pikiranmu Bang. Ya ampun. Ada sih. Episode 2 gue apa ya? Astagfirullahaladzim. Udah Bang. Orang Batak tuh susah kali ditipu. Banyak kali orang Batak ditipu hari ini. Kau tipu. Orang Batak nipu mah biasa. Ini ditipu. Ya Allah. Dari sana Tega kali. 3 kali kau Bang. Kau tahu ada namanya di akhirat dihisap. Astagfirullahaladzim Bang. Ya Allah Bang. Gila. 2 jam gini aja dia nggak ngapa-ngapain Ben. Gila kali. Enggak refleks itunya loh kalau mau dipegang. Harus teriak beneran gitu. Tadi yang ngomongin ibu sama apa tadi yang dia, wait, Iya. Istri. nggak terima kali aku. Anjing. Istri ikut kembali. Demi di depan sineas ya. Mati kali. Ya Allah ya Tuhanku. Tahan kali dia kayak gini. Bang, Tapi kan memang aktor. Dulu kan Memang sering ini apa? aktor. Para pencari pencari Tuhan. Tuhan. Lorong waktu sempet. Enggak, Dia para pencari Tuhan 10 tahun. 10 tahun dari 16 tahun ya para pencari Dari Tuhan. total 16. Iya. 16 atau 17 tahun Masih ini. jalan Masih jalan jalan. itu. Cuman gue udah dari yang 10 udah enggak. Kau yang susah jalan, yang itu masih jalan. Nah, ini udah sembuh, alhamdulillah. mantep ya. Ya Semua Allah. berkat kalian nih. Kaget aku. Ya Allah. Berkat kalian nih. Kaget aku sumpah demi Allah kaget aku. Iya.
Iya sih. Aku mau sampai detik ini belum terima. Luar biasa. Legend itu, legend. Bisa. Bentar ya, buka sepatu dulu. Bentar. Ini aku bantu. Bantu. Gini aja. Ini kalau cuma digini nih, ditek katanya. Hah, ini udah salah. Anjing ini gue mikir. Anjing lucu kali. Respect aku sama Bajai. Nih Bajai luar biasa. Di Bajai abang paling iseng. Enggak lah. Untuk sama ini Des. Jokes Bajai siapa yang membuat? Lo bareng-bareng. Jadi si Bajai itu kalau mamanya lagi tampil itu sebenarnya scripted ya. Kayak umpamanya improve kayak gitu tuh cuman 10% 20%. Oh, sisanya skrip tuh. Skrip banget, Pak. Kita tuh skrip banget. Jauh sebelum ke situ dulu, Bang. Gimana proses terbentuknya Bajai? Terbentuknya lagi Bajai. kuliah kan? Zaman kuliah. Lagi kuliah, gue udah kerja. Si Aden tuh udah kerja tuh lagi kuliah. Gue ngikut dosen kerja di TV apa sih itu? Memang sudah kuliah jurusan broadcast. Gue ngeliput Liga Bogasari, tau nggak dulu? Tahu. Liga 15. Iya, Liga Bogasari. Jadi gue udah bantu dosen gue tuh keliling kota, ngeliput. Si Aden tuh kerja di Metro TV. Masih kuliah semester berapa gue nggak tahu. Nah, si Isa tuh nganggur. Satu kampus tapi Si Isa Teman nongkrong ya? teman main. Si Isa tuh nganggur. Begitu dia nganggur, Mel, Den, bantuin gue dong, ikut lomba lawak. Wih, lomba lawak. Udah 3 kali tuh. Iya. Lomba lawak, ditanyain lomba lawak kan dulu mah lomba lawak kayaknya, wih aneh banget nih ikut lomba lawak nih, gimana? Orang mah lomba nyanyi. Iya, lomba lawak karena audisi pelawak Indonesia ya, apa TPI. Itu kan lawak yang di TV lumayan pencetus awal-awal tuh, jadi nggak tahu tuh gimana. Ayo dong, deket rumah lu ini Mel, mana di Taman Mini deket situ. Oh iya, ya udah deh pinjam KTP lu, pinjam KTP. Yang ngajak siapa? Si Isa satu-satunya belum kerja dia. Dia ngambil audisi lo tuh dari lupa gue pesertanya berapa. Audisi semuanya pada nginep di rumah gua karena deket kan. Harus bikin skrip juga. Harus bikin skrip. Janjian malamnya. Malamnya. Di malam itu sudah muncul nama Bajai. Belum. Namanya trio Roda Bajai. Oh, namanya Roda Bajai. Awalnya. Iya. Singkatan dong Roda Bajai. Aduh, belum dapet lagi. Oh bukan. Kan. Kenapa diambil Roda Bajai? Tiga orang. Roda Bajai. Filosofinya dari 3 ya. Di kampus suka dipanggil sama senior-senior juga. Bertiga mulu lu kayak Roda Bajai. Ya udah, audisi ternyata masuk ke 16 besar. Begitu 16 besar karena untuk SMS itu lebih baik katanya satu kata. Karena ada api spasi nama grupnya. Biar gampang. Suruh pilih Roda atau Bajai. Kita pilih Trio Bajai. Nggak bisa. Mending nggak usah diganti. Ya udah, saya pilih Bajai aja deh gitu. Gue inget banget tuh yang salah satu orang yang menginginkan Bajai untuk masuk ke 16 besar itu dari teman-teman senior Bagito. Oke. Ini coba aja nih. Ini dia kayaknya beda sendiri karena gua ternyata pas di audisi itu gua tulisan spidol sendiri, yang lain tuh kayak udah ada kertas-kertas gitu. Kayaknya cadangan gitu. Terus udah deh, episode selanjutnya kali ya. Panjang ini. Nah, Enggak udah. ini memang konsepnya ngobrol. Nggak apa-apa, obrolin aja. Kalau nggak habis tangan lu. Tangan lo. Udah. Kita kayak habis nyaksiin sulap tadi ya. Ya akhirnya Bajai, terus alhamdulillah bisa Sampai Runner up. final ya. Bang, berarti kan nggak ada konsep kalian Gak udah usah manggung. diliatin, kan ini gak apa-apa juga. Diliatin. Berarti nggak ada konsep kalian udah terbentuk terus manggung di mana-mana dulu, nggak ada. Nggak ada. Hari itu kalian bentuk, hari itu terjadi. Hari itu benar. Lo gimana caranya kalian tahu itu? Nggak tahu. Karena pertemanan suka bercanda-bercanda kali ya, makanya humornya Bajai mungkin lebih ke humor bercanda aja gitu loh. Iya. Jadi kita Humor bercanda tuh gimana? Ya umurnya bercanda. Humor bercanda tuh gimana? HB, humor bercanda. Tapi memang waktu Cuman disingkat lagi. HB. Kan tadi nanya umur bercanda tuh gimana? HB. Ya itu cuma disingkat aja. Atau mungkin Nggak humornya ngejelasin. humor-humor tongkrongan. Iya. Iya, Tapi harus gitu. diakui waktu itu ya, maksudku mungkin grup-grup lawak lain kan udah sering manggung, Iya, jadi formatnya itu mirip-mirip. Nah mereka itu kayak ini orang beda banget nih. Iya, muncul sendiri. Warna baru di. Iya. Karena skrip kalau nggak pakai skrip mah, udah nggak ngerti kita mau ngomong apa. Itu berarti nulis bertiga berarti. Iya, nulis si Aden biasanya nulis tuh. Tinggal nentuin, biasa nentuin
premis lah ya, mau bahas apa. Itu waktu itu kita nggak tahu tuh premis apa. Terus kan ada yang nginep tuh apa namanya? Karantina. Kalau itu ada karantina kan lama kan. Nah itu dikasih tahu nih, ada yang pengebomnya, ada yang wah kita nggak ngerti banget nih. Iya. Gitu-gitu. Pak boleh gak sih kalau umpamanya nggak ada pengebom kayak gitu, tapi kita main aja gitu loh. Jadi kadang ini berubah jadi pengebom, kadang ini berubah jadi kayak gini. Oh nggak bisa itu, memang kamu harus ada yang pengatur itunya. Tapi awal-awal kita nggak ngerti banget kan, jadi ya udah ngikutin aja skrip nih. Giliran yang lucunya dia, ya udah kita pancing. Nanti giliran gue selalu segitiga tuh mainnya waktu dulu, ganti-gantian. Jadi lucunya porsinya sama, kayak gitu. Format yang ngomong diulang-ulang itu siapa yang menemukan? Itu sebenarnya kayak error di panggung gitu loh. Masa sih awalnya? Nggak sengaja ya? Sengaja kayak mamanya. Lu tahu nggak? Ada 3 tipe pilot di Indonesia. Apa tuh? Lu tau nggak? Ada 3 tipe pilot di sini sambil mikir. Sumpah bang. Iya. Sebelumnya kayak begitu. Sambil mengingat, ngisi waktu buat ngingat apa ya gitu. Ya kan nggak bisa improve. Iya. Karena skripnya tadi. Kebetulan respon penonton malah jadi ketawa. Malah ketawa gitu. Kayak jadi nggak percaya aku ya omongan kau semuanya sekarang. Kayaknya bukan itu deh. Iya, gara-gara lututmu ini kayak sia-sia aja obrolan kita nih kayaknya. Kayaknya ini semua palsu lah omonganmu. Kok sebenarnya orang paling kaya ya di Banjar? Enggak. Ada satu lagi nih. Gua bongkar sini ya. Iya. Ulang tahun gua bukan di situ. Sorry salah ya. Ben, ada dompet gua gak? Kasih KTP gua deh. Astaga. Nggak ngerti lagi aku. Tapi udah nggak usah deh, nanti aja lo browsing ya. Ulang tahun gua bukan itu. Gua iya aja tadi. Emang anjing. Kok bisa ada orang disebutkan tanggal lahirnya? Iya katanya. Tos-tosan lagi. 29 Mei. Tapi yang ditampilin itu Berarti aja ya. kemarin ya? Iya, nggak lusa kemarin. Oh, lusa kemarin nih. Mau lagi ya? Ulang lagi. Nanti ending lo kasih tahu kejujurannya. Loh, beda lagi nih. Ya ampun. Aneh banget nih orang. Ini sumpah deh ini. Nggak udah itu, 26 Mei. Yang mana yang betul? Apa sih? Yang mana yang betul? Tadi kau bilang 29. Buat kita aja. Ya Allah. Udah kalian aja lah. Jangan gitu laki, kan Bang. gue bintang tamu. Ini kami mau nanya. Kau punya teman Batak pertama nggak? Temen Batak pertama gua. Ya Allah. Lupa gua. Ada nggak? Kuliah Atau nggak harus pertama yang paling dekat? Sebentar, gue Yang paling dekat lah, yang paling diingat. Nggak harus yang Entah pertama. di SMP, SMA. Atau malah udah kuliah. Kalau sekolah gue nggak ada deh kayaknya gue. Gue temen Batak. Lo inget ngomongnya, inget ngomongnya. Dia mau ingat dari ngomongnya. Ada namanya Mah Lutfi ya. Marganya? Mah Lutfi. Mah Lutfi banyak. Itu bukan nama Medan. Bukan. Mah Lutfi. Nggak perlu Medan tapi namanya Ucok gitu. Jelas dari Medan. Mah Lutfi. Atau nggak apa-apa, orang Medan juga. Dia kayaknya loh, tapi nggak deh. Nggak salah gua. Aku udah mulai nggak percaya. Asistennya si Aden dulu namanya Bang Ucok, tapi di Palembang panggilnya Ucok. Ya apa-apa, udah. Nah itu kan boleh. Kalau yang Medan, yang Medan banget itu, gua pernah kerja lama sama Bang Tigor. Oh iya. Kerja lama. Yang beneran Batak. Bukan, dia sering memerankan karakter. Sering memerankan karakter Batak. Kan ya. Bang Tigo. Pak De Indro juga bukan Batak. Bukan Batak, Pak Dendro. Boris. Ya. Itu aja ada Boris aja. Begitu. Boris. Lupa gua kayaknya. Emang kau kalau dibilang lah SD, SMP, SMA, SD-mu di mana, Bang? Bali. Gua di setengah Bali, setengah Jakarta. Oke. Oh, SD setengah di Jakarta udah namanya pindah. Swastiastu. Kalau di Bali namanya Swastiastu, Oh. di Jakarta namanya Cempakawangi. Oke. Bali daerah mana? Bener sih? nggak nih? Trijata. Udah biarin aja. Benar. Bener kayaknya, karena dari namanya sekolah mahal. Kalau Trijata. cempaka kan biasanya putih ya, nggak pakai wangi ya. Cempaka putih, cempaka wangi. Sorry. Salah lagi. Gue ini ya. Udah dua-dua. Ambil ya Allah. Cempakawangi. SD, SMP. SMP Al Azhar. Oh, Kemang kayak- aja, Kemang. Kemanggisan. Kemang bener. Bukan Kebayoran. Oh iya ada. Oh ya. Terus SMA? SMA. Itu
tulisan itu, Esa Unggul. Oh. UI, Universitas Indonesia Esa Unggul. Oh iya. Ya, Itu kuliah. SMA? SMA 16 merah putih. Oh, SMA 16. SMA Lupus Esa tuh. Unggul nih. Jakarta Oh Barat. iya. SMA Lupus. Oh, Esa Unggul ya. Jakarta Putih. Barat. Esa Unggul ini Sering fisioterapinya bagus. Iya benar. Oh iya, terkenal, Bagus terkenal. tuh, bagus. Atlet-atlet di situ semua tuh. Sering super kan? Gue pernah tuh di. Iya. Gue cerita nih. Iya boleh. Dia Esa Unggul ya. Ini gue nih. Walaupun kami nggak percaya, Ya. lu cerita aja. Kan gue denger ya di Universitas Esa Unggul tuh bagus banget fisioterapinya. Gue pernah jatuh dari genteng. Ini gue keluar pak, tulang tapi nggak berdarah. Nggak masuk akal. Ini gue keluar, gak ada yang percaya. Bener, ini gue keluar, jatuh tuh dari genteng. Mana bekasnya mana? Gak ada pak, gak ada Harusnya ada bekas lu. Gak ada bekasnya. Sebelumnya gue ke Haji Naim. Haji Terus? Naim udah dibenerin, tapi bertahun-tahun kemudian ini ada tulang di sini. Jadi gue kalau ngelangkah itu Ada ganjel. suka jinjit. Nah nih, kalau umpamanya lo nggak percaya gue jinjit nih, ini gue kapalan nih pak. Nih pegang. Oh iya, betul. Iya, kalau itu Kapalan iya, kan? kapalan. Karena gue Kiri aja, kanannya enggak. kanannya enggak, karena gue jatuh waktu itu lagi ngambil mangga tuh di genteng rumah gua. Jatuh gua pakai dari asbes. Jatuhnya berdiri gini berarti. Ngegebrus. Ngegebus gentengnya, buak gitu, terus mulut gua berdarah. Nah ini gua tuh nggak luka, cuman ini gua tulangnya keluar. Itu pertama gua ke Haji Naim dulu. Udah Haji Naim udah bener tuh, udah sembuh lah. Bertahun-tahun kemudian, kok ini gua sakit ya? Secara nggak sadar, gue jalannya jinjit yang kiri. Iya. Jalannya jinjit-jinjit gini. Biar nggak sakit. Iya, ternyata ini kapalan banget, Pak. Kira gue fisioterapi deh, gue ke Esa Unggul. Gue nanya sama Isa, siapa dosen kita ya Kak, yang itu ada Pak siapa gitu. Udah gitu. Ini diketok-ketok Pak, tok. Udah, abis dari situ gue nggak kesana lagi. Sakit. Sakit Pak, abis itu nggak gue obatin. Nggak usah dikasih informasi. Kalau cuma cerita ini sakit. Kalau kau cuma cerita ini mau sakit diketok, nggak usah diceritain. Kami pengen tahu sembuhnya kenapa. Itu. Kalau ternyata Esa Unggul mau bawa manfaat, baru diceritain. Iya itu dia bagus banget, gue ngeliat. Jadi ini memang ada tulang nonjol, salah satunya itu diketok gitu pakai. Iya. Sembuh nggak? Sembuh nggak? Guanya nggak datang lagi. Sembuhnya kayak mana ini? Belum sembuh. Nggak usah diceritain maksudnya. Oke. Nggak usah diceritain. Oke. Sorry. Dia pula yang katanya. Ini yang abang-abangan, inilah abang-abangan ini tadi ini. Dia Ini pula yang tadi. katanya. Susah nih punya cerita nggak boleh. Bang, tapi kan abang kuliahnya begitu. Esa Unggul gua. Esa Unggul, terus Broadcast. ada muncul bajai, terus jadinya di entertain orang tua, ada komen apa gitu enggak? Biasa aja, karena broadcasting dekat juga sih ya ke entertain. Iya benar, gue tapi kan mempelajarinya dulu gue di belakang layar, fokus sama kamera gue dulu. Campers ya Bang dulu ya? Iya benar, campers. Kami lagi butuh campus loh. Enggak gitu konsep. Oh iya, tapi gue nggak bisa. Kau mau sepanjang kita syuting direkam, dibilangnya udah direkam. Tapi belum. Kau tahu tadi bilang apa? Nggak bisa jadi campers. Kaki sakit. Iya. Udah biarin aja, nggak apa-apa. Pak, teringat ya Bang? Ibu masih ada Bang? Masih, alhamdulillah masih sehat. Tinggal di? Tinggal di Bambu Apus. Oh, dia di Ceger, rumah gue di Bambu Apus, dia di Ceger, deket. Sama siapa Ibu di rumah? Ada keluarga, jadi rumahnya ibu gua, rumahnya nenek gua, rumahnya kakak gua, tante gua dalam satu. Deket-deketan? Iya, dalam satu pelataran rumah gitu. Oh, jadi rame lah ya di Rame. situ ya. Ya memang depan-depanan lah gitu. Hanya beda-beda bangunan Ada yang aja. samping-sampingan, nggak semuanya depan-depanan. Iya. Rusuh kali ya. Dia aku malas begitu dia rusuh aku malas. Kalian aja sebenarnya tanya aja. Rusuh kali. Serah aja. Sumpah. Pening kali kepala gua. Melki pernah main mission? Nggak usah nanya sendiri juga. Naikkan lagi. Enggak, turun. Sampai nggak ada. Turun. Konten kreator sekarang ya. Iya. Makan. Sekarang punya podcast berdua. Punya podcast. Podcast, Ya. punya podcast. Punya podcast di situ. Di sebelah. Di Noise. Di Noise. Oh, bukan di sebelah. Sama Di saya Noise. mau Cela. Saya mulai hela. Cuma dikontrak satu ini doang, satu Iya. musim. Anak musim. dua. Anak dua. Istri dua lagi hamil. Harus tetap ditanya, jangan cuma disampaikan. Harus tetap ditanya. Kenapa? Konten kreator. Sakit kali hatiku nih. Sakit kali hatiku. Gimana? Kupapa dia dari sana tadi. Kupapa.
Hobi miara burung. Yap. Burungnya sempat hilang. Sempat hilang. Ditanya, suruh cerita, jangan cuma Usah. Nanti cuma dibilang diketok sakit banget. Udah biar aja. Bang, seorang ayah miliki 2 anak, Amika dan Irfan. Irfan tuh segera mati anjing. Langit. Langit. Panggilannya Irfan. Langit. Amika katanya singkatan juga ya, Bang? Anak Melki dan Kartika. Bukan. Istri gua orang istrinya Dewi kok. Anak Melki. Ih. Oh, bukan singkatan ya? Singkatan. Oh ya. Oh, tetap pakai Emil juga, Bang? Iya. Kan nggak lahir di Emil. Jadi marga ya? Kan gua juga nggak lahir di Emil, cuman kan keturunan Biar gua. inget Biar aja. inget sama kampungnya. Keturunannya dari Emil, keturunan Bener. Emil. Jangan lepas lo dari jangan lepas lo dari kampung lo, jangan harus inget lah. Kan gua aslinya dari Palembang. Iya. Istri gua Sunda Iya. Kalimantan, anak gua Jogja. Sudah Kalimantan. Kenapa? Sudah Jawa Barat. Bukan bodoh. Sunda sama Kalimantan. Kalimantan. Kau mulai males juga kan dia kan. Amika Shannon, lu coba. Anakmu Jogja Anak gua Jogja. lahirnya. Enggak, pulang kampungnya. Kalau pulang kampung ke papa yuk. Ke Palembang, pulang tahun mama, ke Sunda, atau pulang kampung ke anak-anak Jogja. Kok bisa? Jogja kampung siapa? Anak-anak gua. Jogja kampung siapa? Anak-anak gua. Kok bisa anak-anaknya tiba-tiba? Ya, bapaknya ke Sumatera Selatan Emil, mamanya Sunda Kalimantan. Anaknya ini ke Jogja nemuin siapa? Nah, itu uniknya. Jadi kalau Mbak ditanya nih, ada anak gua enggak? Kalau anak gua lagi sekolah, kalau enggak video call nih, ditanya, "Amika, kamu aslinya dari mana?" "Jogja." Di sekolah pun gitu. Yang ngajarin ini siapa? Konsep yang ngajarin ini siapa? Dari keturunan siapa? Bapaknya, mamanya, ada nggak Jogjanya? Tapi anakku jawabnya gitu, karena dulu sering gua ajak ke Jogja. Dia bilang, "Aku suka di Jogja nih." Ya udah. Udah sampai ketemu lagi lah. Cabut. Mana sih? Udah selesai. Gua masih banyak cerita menarik loh. Kok bisa anakmu baru lahir udah punya asalnya Jogja tapi nggak ada silsilah Jogjanya. Kau ambil tongkat. Kau ambil. Pusing gua aku udah. Pusing. Kapan lagi gua balik sini nih? Prinsip gak usah nih berarti. Prinsip gak usah nih. Prinsip hidup abang apa? Prinsip hidup gua. Iya. Susah lagi pertanyaannya. Contoh, prinsip lu apa? Prinsip time is money. Iya. Berbuat baik maka kebaikan akan datang ke kita. Baik aja sama semua orang karena pada akhirnya kita nggak tahu orang baik mana yang nolong kita. Lu? Sama mereka. Ya, sama. Gua sama kayak Oki. Terima kasih pasukan Marga. Sampai ketemu lagi di Ade Abang. Abang Awak. Rusuh kali. Ade abang tahu, abang awak katamu.